Jadi ketika kita berhujah, itu bukan mengikuti kiai, bukan mengikuti ustaz, bukan mengikuti ulama, bukan mengikuti habib, bukan, tetapi mengikuti Quran dan sunnah sesuai tidak pendapat ulama tersebut, pendapat kiai tersebut, pendapat habib tersebut dengan Quran dan sunnah. Jika tidak sesuai, tinggalkan, ya. Jangankan para kiai, para ustaz, para imam madhab saja, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau semua mengatakan, jika ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis, buang pendapatku, maka kemudian ambillah hadis Nabi. Jadi perkataan kiai itu bukan hujah, perkataan ustaz itu bukan hujah, perkataan ulama itu bukan dalil, bukan, ya. Ketika seseorang hujahnya itu adalah perkataan kiai, perkataan ulama, kan bisa saja perkataan tersebut beda. Ulama ini mengatakan haram, ternyata ulama ini mengatakan halal, ulama ini mengatakan makruh. Tapi ketika kita berhujah dengan Quran dan sunnah atau dengan hadis, itu jelas sekali nanti hukumnya. Yang haram dikatakan haram, yang halal disebutkan halal. Tidak ada hukum yang abu-abu atau yang berbeda-beda, tidak. Tetapi ketika kita berhujah dengan pendapat kiai, pendapat ustadz, pendapat ulama, nanti hukumnya akan berbeda-beda. Ulama ini mengatakan haram, tetapi ulama ini mengatakan halal. Akhirnya berhubung hawa nafsu antum ingin mengikuti yang halal, mencarilah ulama yang menghalalkan masalah tersebut, ya. Dan ingat, di akhirat itu kita tidak akan ditanya kenapa kamu menyelisihi kiai, kenapa kamu menyelisihi ustadz, kenapa kamu menyelisihi ulama. Tidak. Tapi yang ditanya nanti, kenapa kamu menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika orang tersebut mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia berbeda dengan 1000 ulama, tetapi orang tersebut mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan selamat. Tetapi jika orang tersebut mengikuti kebanyakan orang, mengikuti tradisi di satu kampung, tetapi bertentangan dengan perkataan Rasulullah, maka hati-hati. Ketika nanti kamu ditanya, kenapa kamu menyelisihi Rasul? Bukankah Rasul mengatakan begini? Kenapa kamu melakukan begitu? Kemudian orang tersebut menjawab, saya akan mengikuti ulama tersebut, saya akan mengikuti kiai tersebut. Tidak akan menjadikan kamu selamat dari siksa. Mungkin orang tersebut yang mengajak antum kepada kesesatan, itu dosanya atau siksaannya akan double, tetapi tidak akan menjadikan kamu selamat dari siksa tersebut hanya karena saya kan cuma mengikuti ulama, cuma ikut-ikutan. Tidak bisa seperti itu. Ketika Anda menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti akan celaka, ya. Tapi jika Anda mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis, meskipun Anda menyelisihi bertentangan dengan kebiasaan masyarakat, tradisi di satu kampung, tetapi jika Anda melakukan sesuai dengan yang Rasul perintahkan, maka Anda akan selamat, ya. Nah, makanya yang menjadi hujah kita itu, yang menjadi dalil kita, itu bukan perkataan kiai, bukan perkataan ustadz, bukan perkataan kebanyakan orang, bukan mengikuti tradisi di satu kampung, bukan. Tetapi kita mengikuti Quran dan hadis, itu sudah jelas. Tetapi yang kita lihat sekarang, ketika orang ingin menghukumi sesuatu, hujahnya itu bukan Quran dan hadis, bukan. Tetapi menurut ulama fulan, ini hukumnya begini. Jadi ketika orang tersebut membawakan kaulnya ulama, membawakan satu pendapatnya ulama di dalam kitabnya, itu memposisikan kitab tersebut seperti Quran dan Sunnah yang tidak bisa dibantah lagi. Ini kan aneh sekali, ya. Padahal yang disebut hujah itu bukan perkataan ulama, tetapi Quran dan Sunnah. Tetapi banyak sekali sekarang kita lihat, ketika seseorang menghukumi suatu perkara, hujahnya itu selalu ini menurut ulama ini hukumnya begini. Ketika kita bantah dengan hadis, bantah dengan Quran, ini salah Quran dan Sunnah. Yang benar ini menurut ulama kami juga hukumnya begini. Jadi repot kalau berdiskusi atau berdialog dengan orang-orang tersebut. Ketika diajak diskusi ke dunia-dunia perilmuan, di kalangan para ulama, nanti itu mungkin akan ditertawakan orang tersebut, ya. Di dalam manhaj salaf ketika menjelaskan hukum itu tidak seperti itu. Manhaj salaf itu ketika menjelaskan satu hukum ini hukumnya haram, ini Qur'annya, ini hadisnya
Dan ini puluhan pendapat ulama yang mengatakan haram. Dan ketika kami sendiri ketika membawakan perkataan-perkataan ulama itu hanya penguat saja. Sebenarnya ketika kita menjelaskan satu hukum, membawakan Quran dan hadis saja itu sudah cukup. Makanya jika kaum muslimin sering menyimak video-video kami, kenapa kadang-kadang kami sering membawakan perkataan-perkataan para ulama, itu hanya penguat saja. Tetapi hujah yang utama, yang pokok yang kita bawakan adalah Quran dan hadis. Kemudian untuk memperkuat, apalagi untuk membantah orang-orang yang mengatasnamakan, saya kan pengikut ulama Syafi'i misalnya. Kemudian kami bawakan juga pendapat Imam Syafi'i tentang haramnya masalah tersebut. Ini menurut Quran hukumnya haram, menurut hadis hukumnya haram. Dan ini ulama-ulama dari mazhab Syafi'i yang mengatakan haram. Kami sebutkan, ini ulama yang mengatakan haram, ini ulama yang mengatakan haram, ini ulama yang mengatakan haram. Jadi kami tidak memposisikan kitab ulama atau pendapat ulama itu di nomor satukan, tidak. Itu hanya penguat saja. Hujah yang sesungguhnya adalah Quran dan hadis. Ya, begitulah seharusnya ketika kita beragama, ketika kita berhujah, selalu mengedepankan Quran dan sunnah. Dan itu jelas ketika orang berpegang dengan Al-Quran dan hadis, orang tersebut tidak akan tersesat. Ya.